Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk perkuliahan komunikasi farmasi yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang komunikan, tentang penerima komunikasi dan lain-lain. Kita sekarang lanjutkan untuk perkuliahan komunikasi farmasi yang kedua. Ya, jadi ini tentang proses komunikasi. Ya, proses komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi melalui media untuk diterima dan dimengerti oleh orang lain sesuai dengan maksud pesan yang atau informasi yang diberikan. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses komunikasi di mana ada proses atau ada penyampaian pesan melalui media-media untuk dapat mengirimkan pesan kepada penerima pesannya gitu ya. Untuk tipe-tipe komunikasi kemarin sudah dibahas sedikit tentang tipe-tipe komunikasi. Itu ada komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Untuk komunikasi dengan diri sendiri itu contohnya kalau di sini ketika seorang sedang duduk menyendiri merenungi nasibnya, secara fisik dia diam saja seperti tidak melakukan komunikasi, tetapi di dalam hatinya berlangsung proses komunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, ini kalau contoh di kefarmasian ya. Sedangkan untuk misalkan contoh komunikasi dengan diri sendiri eh, dari kefarmasian, misalkan kita sebagai seorang farmasi, ya kita mempertimbangkan untuk pasien apa misalkan hipertensi gitu ya, kita mempertimbangkan ini si pasien itu dengan kondisi pasien yang sudah didiagnosa oleh dokter, terus kita diam merenung kira-kira apa ya terapi yang akan kita berikan gitu lah. Itu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Nah, untuk tipe komunikasi yang kedua yaitu komunikasi kelompok, di mana komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi yang berlangsung pada satu kelompok manusia ya. Komunikasi kelompok ini ada kelompok kecil dan kelompok besar. Di mana kelompok kecil ini proses komunikasi berlangsung dan dimungkinkan terjadi dialog gitu ya. Contohnya ceramah, diskusi, panel, simpisium, forum, seminar, perkuliahan gitu ya. Misalkan contoh kita sedang melakukan diskusi gitu ya, kita berdiskusi dengan dokter tentang pemilihan terapi gitu ya. Ini ada apa namanya, kita berdiskusi berdua gitu dengan dokter. Dok, akan lebih baik menggunakan obat A gitu ketimbang obat B, karena dari sisi ekonomis obat A itu lebih murah daripada obat B, atau dari sisi farmakologi ini efeknya akan lebih eh, membantu untuk kondisi pasien yang seperti ini gitu. Nah, itu komunikasi secara kelompok kecil gitu contohnya ya. Atau misalkan kelompok kecil seperti seminar gitu, kita melakukan seminar proposal gitu ya. Di dalam forum itu kan ada kelompok gitu, ada penguji, ada peserta gitu, teman-teman kita yang sedang melihat gitu, yang sebagai penerima pesan gitu ya. Itu nantinya ada sebuah komunikasi di mana kita menyampaikan penelitian yang akan kita lakukan, dan kemudian ada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana nantinya itu akan timbul sebuah komunikasi gitu. Contohnya misal saya akan membuat sediaan eh, sabun sabun dari daun jeruk purut gitu, dari minyak asli daun jeruk purut misalkan. Nah, itu ada pertanyaan dari penguji lah, kenapa minyak aslinya menggunakan daun jeruk purut, kenapa enggak dari jeruknya aja gitu. Nah, nantinya kita akan menjawab dengan artikel-artikel yang sudah kita siapkan sebelumnya, terus kita menjawab
ini alasan saya mau menggunakan daun jeruk purut misalkan. Nah, nah, itu nanti kan ada sebuah komunikasi di dalamnya, penyampaian sebuah pesan kepada si penerima pesan gitu ya. Terus contoh untuk komunikasi yang kelompok besar gitu. Komunikasi yang berlangsung dan tidak memungkinkan terjadi komunikasi dialog. Contohnya kampanye, demonstrasi mahasiswa gitu ya. Sebagaimana kita tahu ketika contohnya ada demonstrasi mahasiswa gitu. Eh, Mahasiswa kumpul di misalkan alun-alun kota terus berorasi. Nah, itu kan ya mohon maaf terkadang ada tanggapan, terkadang juga tidak ditanggapi gitu, cuma diberikan waktu aja untuk berorasi gitu. Nah, ini komunikasi dalam kelompok yang besar, jumlah si penerima pesan itu lebih besar daripada komunikasi kelompok yang kecil. Terus untuk komunikasi kelompok massa ini eh, sebenarnya ini masuk ke dalam kelompok besar tadi ya. Yang ini kelompok massa itu masuk ke komunikasi kelompok besar, cuma cangkupannya itu eh, tidak terbatas gitu ya. Semua eh, yang melihat atau mendengar sebuah komunikasi dari komunikan itu tidak terbatasi. Contohnya sebuah pemberian komunikasi lewat YouTube, film YouTube misalkan ya, dari YouTube, terus dari TV, dari surat kabar, dari tabloid gitu ya, dari naskah penelitian gitu, artikel yang kita masukkan ke jurnal kefarmasian misalkan. Nah, itu semua yang ingin mengetahui tentang eh, informasi yang akan kita berikan itu eh, dapat mengerti tentang, dapat menangkap pesan yang akan kita berikan gitu. Itu komunikasi massa. Kalau misalkan tadi komunikasi besar kan contohnya orasi, berarti misalkan orasi mahasiswa seluruh kampus di Kabupaten Banyumas gitu ya. Nah, terus komunikasi itu tidak diliput, misalkan tidak diliput, otomatis kan eh, mahasiswa yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, ketika itu tidak ada liputan, tidak ada berita, ya otomatis tidak mengetahui gitu kalau di Banyumas pada hari ini ada orasi gitu ya. Itu contohnya. Jadi eh, perbedaan antara komunikasi kelompok besar dan kelompok massa itu seperti itu. Untuk tipe komunikasi yang lain ada komunikasi interpersonal ya, komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau dalam kelompok kecil gitu ya. Jadi komunikasi interpersonal. Jadi kita bisa, misalkan kita ingin eh, kita berkomunikasi dengan pasien gitu ya. Pasien membutuhkan konseling tentang terapi pemberian yang diberikan gitu, pemberian terapi yang diberikan gitu ya. Itu komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi antara dua individu atau lebih, dan pesan berisi verbal maupun non verbal gitu ya. Tujuannya itu untuk bertukar pikiran, membantu menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ini ya, komunikasi ada dua, yaitu cara verbal ya, cara penyampaiannya secara verbal maupun non verbal ya. Untuk cara verbal sebagai contoh misalkan kita memiliki sebuah apotek ya. Di apotek itu ada pasiennya gitu. Nah, pasien yang sebelumnya datang dengan keluhan, contoh sakit gigi gitu ya, sakit gigi, merasa ngilu, merasa tidak nyaman, datang ke apotek membeli obat anti nyeri. Nah, pasien itu menelpon kita atau kita yang melakukan pemantauan, kita telepon ke pasien bagaimana kondisi sekarang, apakah sudah membaik untuk sakit giginya atau belum gitu ya. Nah, kita melakukan pemantauan di situ. Kita melakukan komunikasi via WA gitu misalkan. Itu merupakan salah satu
komunikasi contohnya verbal gitu ya, untuk contoh komunikasi verbal. Atau misalkan kita langsung secara lisan gitu ya, secara lisan kita langsung ngobrol dengan misalkan dokter, oh mohon maaf mas, ini ada obat ini stoknya masih tersedia ndak ya? Oh ya dok, untuk obat A ini stoknya masih, alhamdulillah masih tersedia dok gitu. Atau misalkan dok mohon maaf, untuk obat ini udah mau destock dok gitu ya. Jadi stoknya itu sudah apa namanya, masa expirednya sudah mulai pendek gitu, misalkan masih tinggal 3 bulan atau tinggal 2 bulan gitu ya. Itu juga mungkin kita sebagai seorang farmasi, eh, ya intinya memberikan sebuah informasi, harapannya nanti dokter lebih meresepkan misalkan ya. Terus untuk komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak hanya sebuah lisan gitu ya. Jadi contohnya dari kita menganggukkan kepala, misalkan ada pasien yang tadi obat nyeri gitu ya, sakit gigi gitu ya. Eh, Mbak, ini saya kok apa namanya, dari kemarin setelah saya minum obat Kataflam ini kok rasanya nyeri ya Mbak gitu. Atau kemarin saya mengkonsumsi obat asam mefenamat kok perut saya nyeri ya, ini eh, apakah ini dari obat ini? Nah, terus kita mengangguk gitu, terus responnya itu dengan tidak tidak hanya dengan ke sebuah kata-kata tulisan yang memberikan komunikasi, tetapi dengan verbal gitu ya. Ini contohnya ada tatapan mata. Tatapan mata misalkan kita menatap tajam gitu, itu ekspresi kalau misalkan kita sedang tidak setuju dengan apa yang komunikan berikan saran gitu. Misalkan ada orang yang memberikan saran tentang terapi obat A. Nah, kita tidak setuju. Sebenarnya terapi obat A ini tidak cocok untuk pasien yang sedang kita berikan terapi gitu. Nah, itu biasanya bisa diberikan eh, apa namanya, penyampaian pesan secara nonverbal, komunikasi nonverbal. Ya, terus ekspresi wajah gitu, kita senyum, kita eh, senyum nyinyir gitu, itu kan sebagai perwakilan perwakilan apa yang perasaan kita gitu ya, dari perasaan kita apa yang kita pikirkan, apakah apa namanya, kita setuju atau tidak setuju gitu kan, juga dari isyarat-isyarat tersebut bisa tersampaikan, terwakili oleh isyarat-isyarat tersebut gitu ya. Adanya gerak isyarat contohnya tadi, misalkan iya, kata iya kita dengan cara mengangguk gitu ya. Terus tentang cara berdiri dan sikap tubuh, contohnya ketika kita berkomunikasi ya dengan pasien, misalkan di apotek, terus kita cara berdirinya kayak kurang sopan atau bagaimana, itu juga oh ini berarti dari perilakunya ini si farmasisnya kurang bagus gitu, atau gimana sikap tubuhnya bagaimana gitu ya. Terus penekanan intonasi ya, penekanan intonasi atau suara dan cara berpakaian gitu ya. Eh, Sebenarnya untuk penekanan intonasi, eh, misalkan kita sebenarnya tidak cocok gitu ya, cuma ada yang memberikan pesan itu ngeyel gitu ya, semaunya sendiri gitu. Nah, kita menjawab dengan penekanan intonasi, misalkan ya udah terserah kamu aja lah. Nah, gitu ya, itu mengiyakan tapi sebenarnya kita tidak mengiyakan gitu ya, tentang penekanan nada suara itu ya. Nah, dari sini kita juga harus, ketika kita sebagai seorang komunikan, terus ada orang yang kita berikan tentang orang yang kita berikan pesan gitu, ternyata memberikan intonasi atau apa namanya, komunikasi nonverbal, kita juga harus peka terhadap hal itu ya. Tentunya ini juga tentang cara berpakaian ini
Ini juga dapat mempengaruhi apakah pesan itu nantinya tersampaikan tidak gitu ya. Faktor-faktor keberhasilan komunikasi di mana pesan adalah produk aktual dari sumber dan komunikatornya itu ya. Pesan efektif adalah pesan yang dapat dipahami oleh komunikan secara utuh dan tidak menimbulkan bias ya, itu pesannya ya. Jadi pesannya itu aktual atau enggak gitu ya, dari sumber yang terpercaya atau enggak gitu, dari komunikator yang memberikan pesan seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya itu sesuai dengan konteks pembicaraan, singkat dan jelas, pemberian pesannya itu singkat dan jelas, menggunakan saluran yang mudah dipahami oleh komunikan, memungkinkan pengulangan atau penegasan pesan ya. Contohnya kita sedang berbicara dengan pasien yang mengeluh apa namanya, mengeluh demam gitu ya. Kita sedang bicara dengan pasien dengan keluhan demam gitu ya. Terus kita mohon maaf Ibu, apakah sebelumnya ada ada faktor pemicu, misalkan eh, Ibu mengkonsumsi apa saja hari ini, apakah ada konsumsi, apakah Ibu sudah makan atau belum gitu ya. Itu kan sesuai konteks. Jadi kita ketika kita berdiskusi atau berkomunikasi itu ya, kalau misalkan tidak apa namanya, tidak sesuai konteks gitu ya. Misalkan tadi obat apa namanya, untuk pasien dengan keluhan demam dan pusing gitu ya, kok kita berbicaranya tentang hipertensi gitu ya. Bu, ibu gini 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 gitu. Bu, ibu jangan, atau kita bilang Bu, ibu jangan banyak minum yang manis-manis ya, makan yang manis-manis ya, nanti ibu jadi gini ya. Itu kan tidak sesuai dengan konteks pembicaraan gitu ya. Nah, terus kalau misalkan itu Bu, mohon maaf ini untuk keluhan ibu itu kita ada obat untuk paracetamol, ini ada yang oh, generik atau merek gitu. Nah, terus nanti untuk informasinya kita berikan informasi, misalkan Bu, untuk generik harganya sekian, untuk merek harganya sekian, untuk apa namanya, sebenarnya untuk zat aktifnya sama aja Ibu, cuma untuk komposisi yang komposisi dari tablet yang generik dan merek atau paten itu ya berbeda gitu. Ibu mau milih yang mana gitu. Nah, itu informasinya singkat dan jelas gitu ya. Nah, sehingga jadi mudah dipahami oleh penerima pesan gitu ya. Nah, setelah misalkan sudah kita jelaskan, eh, kita tanya kembali apakah si pasien itu memahami apa yang kita komunikasikan gitu ya. Apakah ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi, atau masih ada keluhan lagi, atau masih mau mencari obat yang lain lagi misalkan. Nah, seperti itu ya. Untuk faktor-faktor keberhasilan komunikasi ini dari segi pengirim pesan, itu individu atau kelompok massa yang diharapkan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Syaratnya untuk pengirim pesan itu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangkap dan menerjemahkan pesan, memiliki cukup atensi. Oh, ini penerima pesan ya, ini untuk penerima pesannya ya. Tadi pengirim pesan. Ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangkap dan menerjemahkan pesan, memiliki cukup atensi untuk menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, memiliki keterampilan untuk merespon pesan gitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan ada pasien dengan keluhan sembelit gitu ya, kita berikan misalkan mikrolak gitu. Mikrolak itu kan pemakaian dengan cara yang khusus, jadi kita memberikan informasi kepada pasien gitu ya. Nah, ketika si pasiennya itu tidak apa namanya, pasiennya itu sudah
memahami atau sebelumnya sudah menggunakan gitu kan, akan lebih mudah untuk menyampaikan pesannya itu gitu ya. Nah, untuk atensi itu apakah kita memberikan sebuah pesan, apa namanya ya, cara pemakaiannya gitu ya. Ketika pemakaian obat itu si pasien itu tidak merasa butuh, terus ya itu cenderung tidak mendengarkan gitu. Ketika pasien itu lebih merasa butuh gitu, jadi atensinya itu lebih ketika si penerima pesan itu merasa lebih membutuhkan gitu ya, terus memiliki keterampilan untuk merespon pesan. Tentunya ini untuk respon pesan itu apakah sudah mengerti atau belum itu, sebagai komunikator itu kita akan lebih baik ketika apa namanya, ketika cross check ulang gitu, apakah apa yang sudah kita sampaikan sudah dimengerti atau belum gitu ya. Ya, untuk berikutnya ini ada faktor-faktor keberhasilan, yaitu media. Dari media apa yang kita apa namanya, eh, yang kita gunakan. Contohnya misalkan kita ada pasien dengan keluhan asma. Nah, kita ada alat yang sebagai apa ya, alat peraga untuk memperagakan cara penggunaannya misalkan ya, karena si pasien itu asmanya baru dan tidak mengerti misalkan untuk obat salbutamol gitu ya, kita ada alat peraga, medianya itu ada alat peraga gitu ya. Nah, itu yang juga mempengaruhi faktor keberhasilan dari komunikasi. Untuk faktor-faktor keberhasilan komunikasi yang lain itu ada penerima pesan, yaitu keterampilan berkomunikasi, kebutuhan, tujuan yang diinginkan, sikap, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan, kemampuan untuk menerima dan kegunaan pesannya itu sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dari sisi penerima pesan tadi ya. Untuk teknik komunikasi, ini ada kekuatan berekspresi, bahasa sesuai dengan kemampuan penerima, empati. Seorang komunikator juga harus memberikan empati, memahami perasaan komunikator, perasaan dari penerima komunikasi gitu ya. Terus seorang komunikator juga harus memberikan informasi dengan tulus gitu ya, dan menghargai komunikan gitu. Jadi misalkan kita sudah memberikan konseling kepada pasien, misalkan untuk pasien diabetes mellitus misalkan ya, pasien diabetes mellitus penggunaan insulin gitu. Nah, kita menggunakan komunikasi akan lebih baik dan lebih mudah dipahami ketika kita mengkombinasikan antara komunikasi verbal dan non verbal gitu ya. Dari apa namanya, ekspresi kita, dari gerak tubuh kita itu akan memperlihatkan kita itu memiliki empati ya, kita care sama mereka gitu ya. Ketika kita si pasien atau si penerima pesan itu merasa, oh ini apotekernya care banget nih sama saya gitu ya. Nah, itu akan lebih membuat si pasien atau si penerima pesan itu lebih fokus, lebih memperhatikan ketimbang kita misalkan memberikan penjelasan tetapi kita tidak, misalkan komunikasi nonverbalnya ya, kita tidak menatap mata dari apa namanya, dari si pasien, atau kita bahkan menghadap eh, sudut yang lain, misalkan kita tidak menghadap tepat ke pasien misalkan ya, itu nantinya kan mereka akan menganggap kita itu nggak tulus gitu, kita nggak berempati sama mereka. Jadi mereka juga wah kok songong ya gitu, wah males lah gitu kan. Nah, akhirnya dari si penerima pesan itu tidak fokus gitu, tidak memperhatikan apa yang kita komunikasikan gitu ya, akhirnya ya pesan tidak tersampaikan gitu ya. Nah, terus untuk menghargai komunikan ya, kita
misalkan pasien itu sudah dijelaskan 2 kali kok belum mudeng gitu ya, ya itu mungkin ada keterbatasan gitu ya. Jadi kita sebagai seorang farmasi yang lebih berkompeten di bidang obat gitu, kita harus lebih sabar gitu, dan kita nggak boleh yang namanya mengejat misalkan sampai wah kok bu ibu kok nggak mudeng-mudeng ya, saya sudah menjelaskan 2 kali kok ibu nggak mudeng-mudeng ya gitu, itu nggak boleh gitu. Nah, kita tanyakan lagi apakah ibu sudah mengerti untuk ini. Kalau belum mengerti tidak apa-apa, nanti saya jelaskan kembali misalkan caranya. Atau misalkan dengan cara yang lebih modern, misalkan mohon maaf ibu, alhamdulillah ini untuk terapinya seperti ini sudah saya jelaskan. Tapi ketika ibu nggak jelas atau nanti kalau misalkan di rumah kok lupa gitu ya tentang cara pemakaiannya, ini nanti ibu bisa untuk melihat video tutorial saya untuk penggunaan obat insulin ini misalnya. Kita buat sebuah video, kita masukkan ke YouTube gitu ya. Jadi nanti ketika si pasien kita itu uh, terlupa di rumah, nanti kita uh, perlihatkan, oh ini channel kita seperti ini gitu. Nah, nanti si pasien dapat melihat uh, tutorial kita untuk cara pemakaian insulin itu tadi gitu ya. Harapannya ya lebih lebih kena gitu, biar si penerima pesan atau si pasien itu jadi mudeng gitu, jadi tahu, sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan gitu dalam pemberian obatnya itu ya. Ya soalnya hal ini penting gitu, ibaratnya sebuah obat yang sudah diproduksi, udah diuji klinis fase 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, terus tapi ibarat dinyatakan obat itu setelah pada fase produksi obat itu sudah dinyatakan bahwa efektivitasnya bagus dan lain-lain, keamanannya bagus, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan atau misalkan cara pemakaiannya salah, dosisnya semaunya sendiri, kadang diminum kadang enggak, ya sebagus apapun terapi ya enggak jadi gitu ya. Jadi komunikasi terhadap pasien itu menjadi sangat penting bagi keberhasilan sebuah terapi yang ingin kita lakukan gitu ya. Jadi ini pentingnya teknik komunikasi, kita harus mengetahui bagaimana teknik komunikasi yang tetap menghargai komunikan, kita dapat eh, menjelaskan, memberikan pesan itu dapat tersampaikan, dan tujuan akhirnya itu tetap ke pharmaceutical care gitu ya. Ini beberapa bentuk komunikasi seorang farmasi gitu ya. Yang pertama yang paling sering ya farmasi ke pasien gitu ya. Pemberian misalkan farmasi ke pasien itu kan ada bisa terjadi di klinik, di apotek, di rumah sakit, di bagian rawat jalan misalkan, itu kan kita memberikan informasi tentang pemberian obat yang akan diberikan gitu ya, terapi apa aja yang diberikan untuk pasien gitu kan. Ya kita memberikan komunikasi, terus kita juga ada kemungkinan dengan dokter. Nah, contoh komunikasi farmasi dengan dokter itu komunikasi tentang misalkan farmasi yang bertugas di gudang misalkan ya, ini dokter menanyakan apakah ada obat A, apakah ada PMHP misalkan spuit ini ada, masih ada ndak, kita punya ini ndak ya gitu. Dokter menanyakan hal tersebut pada seorang farmasi yang bertugas di instalasi farmasi, gudang farmasi gitu ya. Nah, kalau misalkan di rawat inap misalkan, kita berkomunikasi tentang terapi yang diberikan kepada pasien, misalkan pemantauan terapi obat gitu. Wah ini kok setelah diberikan obat A kok tensinya nggak turun-turun ya gitu lah, kok apa namanya misalkan untuk pasien diabetes mellitus kok kadar gula darahnya kok tinggi terus gitu. Nah, kita komunikasi dengan dokter apakah terapinya diganti atau bagaimana, kita komunikasi dengan dokter ya. Terapi kok apa namanya komunikasi dengan administrator,
komunikasi dengan masyarakat, contohnya ketika kita ingin memberikan penyuluhan gitu ya, penyuluhan tentang misalkan apa namanya, tentang cara pemakaian obat yang baik gitu, atau eh, dagu sibu misalkan ya, kepada masyarakat. Itu misalkan kita memiliki sebuah apotek, terus kita untuk sebagai ajang promosi kita memberikan pelayanan atau sosialisasi kepada masyarakat gitu ya, agar masyarakat juga lebih mengenal kita, lebih tahu profesi kita, dan syukur-syukur bisa eh, tahu kalau kita tuh punya apotek di sini gitu misalkan, atau punya balai pengobatan di sini gitu. Nah, komunikasi farmasi dengan profesi kesehatan, contohnya misalkan kita ingin mengetahui eh, pengaruh medication error tentang adanya bantuan dari atau peran dari tenaga medis lain, misalkan perawat gitu ya. Nah, kita berkomunikasi apakah perawat itu mengetahui tentang bahaya kesalahan dalam apa namanya, dalam eh, dalam pemberian terapi yang menyebabkan medication error gitu ya, kesalahan dalam pemberian obat yang harusnya itu dapat dicegah gitu ya. Nah, itu profesi kesehatan. Atau misalkan dengan profesi kesehatan itu kita untuk yang ada di rumah sakit, yang ada di rawat inap misalkan ya, kita memberikan kita sudah menyiapkan obat eh, unit dose dispensing gitu ya, UDD gitu. Nah, kita memberikan eh, sebuah informasi, Mbak ini atau Mbak Mbak perawat gitu ya, Mbak maaf ini untuk pasien atas nama A, Tuan A, untuk kamar nomor ini gitu. Misalkan Al-Tazam 2 gitu ya. Pasien Al-Tazam 2 ini diberikan terapi yang ini ya Mbak. Nanti diberikan ini satu gitu. Misalkan kita memberikan pagi satu tablet, siang satu tablet, malam satu tablet gitu setiap 8 jam gitu, atau gimana. Nah, itu kita juga ada kemungkinan farmasi berkomunikasi dengan profesi kesehatan yang lain ya. Terus sama profesi ya, komunikasi sama profesi, misalkan kita sebagai karyawan baru di rumah sakit gitu ya, kita fresh graduate nih, kita nggak tahu UDD itu apa, terus bagaimana sih UDD itu. Nah, nanti kita tanya sama mbak apoteker yang bertugas atau farmasi yang bertugas di situ, untuk penyiapan obat UDD itu seperti apa sih Mbak? Mbak ini untuk terapi ini apakah tepat untuk diberikan ini? Tuh, Mbak anu ABCD gitu. Nah, itu sebuah komunikasi antar profesi sama profesi. Dan tidak menutup kemungkinan juga seorang farmasi berkomunikasi dengan pengusaha gitu ya. Contohnya ada seorang pengusaha yang ingin membuat eh, apotek gitu. Nah, misalkan kita ingin membuat apotek, tapi kita tidak mempunyai modal, kita punya jabatan apoteker, tapi kita tidak memiliki modal. Nah, itu kita komunikasi. Oh, nanti kita bisa kerjasama nih. Misalkan nanti eh, untuk apotek yang akan kita dirikan, nanti keuntungan untuk saya misalkan nggak usah banyak-banyak, 70% saja. Nah, untuk si pengusaha 30%, tapi segala sesuatu saya yang ngatur semuanya. Nanti untuk setiap bulannya saya store tiap keuntungan 30%. Nah, itu sebuah meeting ya, sebuah meeting dari seorang apoteker atau seorang farmasi dengan pengusaha. Contoh lain misalkan di bidang usaha itu, misalkan kita memproduksi sebuah produk kosmetik misalkan ya, sebuah produk kosmetik kita produksi terus kita jual, kita titipkan ke retail-retail gitu. Nah, terus produk kosmetik misalkan sabun, kita titipkan nih produk sabun kita ke toko sembako. Nah, kita berdiskusi, Bu mohon maaf ini saya mau titip produk sabun saya dengan eh,
ini apa namanya informasi sabunnya tuh ini, tujuan sabunnya itu untuk misalkan sabun muka atau sabun tubuh gitu ya. Nah itu dengan harga sekian, dengan sistem apa namanya, dengan sistem kerjasamanya konsinasi atau cash atau tempo atau berapa gitu, itu sebuah komunikasi awal harus terjalin gitu ya. Itu macam-macam komunikasi seorang farmasi gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang lain gitu juga yang belum tercantumkan. Ya, ini untuk pembukaan saluran komunikasi. Kita membuka sebuah saluran komunikasi. Ya, kita apa namanya? Misalkan kita akan memberikan konseling ya kepada seorang pasien. Nah, kita mohon izin Bu, mohon maaf, apakah apa namanya? Apakah Ibu bersedia untuk ke ruang konseling ini untuk nantinya saya ingin menjelaskan tentang obat ini gitu. Nah itu apakah kita mudah untuk dilihat, apakah kita mudah untuk ditemui gitu, seperti itu. Apakah kita kelihatan ingin berbicara gitu ya, apakah kita ingin memberikan sebuah pesan gitu, itu dapat terlihat di situ. Kita membuka sebuah komunikasi gitu ya. Apakah tempat pemberian informasi cukup nyaman bagi penerima gitu juga harus kita perhatikan gitu ya. Kita melakukan konseling, kitanya duduk di sofa tetapi si pasiennya itu suruh berdiri gitu atau jongkok dengan kursi dingklik gitu. Dingklik itu kursi kecil gitu ya. Itu kan kurang nyaman untuk si pasien gitu ya. Itu akan lebih baik ya dengan kita semampu kita memberikan fasilitas yang sebisa mungkin membuat si apa namanya, si penerima pesan atau orang yang mau kita berikan pesan itu merasa lebih nyaman gitu ya. Untuk saluran komunikasi ini contohnya ketika kita berkomunikasi dengan dokter itu ada resep dan bio. Kita berbicara dengan dokter, komunikasi dengan dokter, membahas tentang resep. Udah, mohon maaf untuk obat pasien TN Y, Tuan Y atau Nyonya X. Ini untuk resep yang ketiga, mohon maaf saya belum dapat untuk membacanya. Kalau boleh tahu apakah obat ini diberikan atau gimana ya dok, maksudnya saya tidak melihat, saya tidak dapat membaca untuk resepnya misalkan, atau misalkan obat ini seharusnya tidak diberikan, kalau misalkan diberikan ada duplikasi gitu. Kita komunikasi resep yang ditulis oleh dokter itu ada duplikasi. Dok, mohon maaf untuk terapi ini akan lebih baik untuk tidak diberikan dok, soalnya ini sudah ada ini obat A ini sudah cukup gitu. Kalau misalkan diberikan obat B juga itu ada duplikasi atau misalkan ada interaksi yang tidak diinginkan. Ini ada interaksi obat ketika diberikan bersamaan, ditakutkan ada efek seperti ini gitu. Kita berikan seperti itu ya, tentang pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien gitu ya. Terus komunikasi dengan pasien contohnya konseling, bio, swamedikasi gitu. Misalkan swamedikasi itu pasien datang, Mbak aku mencat ya Mbak gitu ya, gangguan pencernaan gitu ya, gangguan pencernaan. Nah itu kita swamedikasi. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu berkenan untuk yang generik atau merek gitu. Kita ada nih Bu di sini yang merek, yang generik, atau mungkin Ibu mau yang jamu gitu. Ini ada juga yang jamu gitu. Barangkali Ibu berkenan yang mana, monggo gitu. Untuk ini kalau saran saya misalkan si pasien tetap nggak bingung, masih bingung memilih gitu, wah saya bingung ya Mbak, yang bagus yang mana gitu. Kalau saran saya yang bagus yang ini Ibu, tapi ya mudah-mudahan Ibu cocok gitu. Tapi kalau misalkan belum cocok berarti ya mungkin karena ya apa namanya, dari keyakinan Ibu lah, yang penting mah ini gitu, misalkan
terus konseling tentang cara pemakaian obat khusus misalkan, atau dari pasien itu eh, apa namanya, dia tidak patuh untuk mengkonsumsi obat gitu, kita konseling dia, kita motivasi dia untuk lebih semangat hidup lagi, untuk dia lebih apa namanya, patuh lagi terhadap pemberian terapinya gitu ya. Tentang PIO misalkan, banyak informasi obatnya itu ini diminum berapa kali sehari gitu ya, misalkan dengan obatnya obat sirup ya kita jelaskan, oh ini nanti di rumah menggunakan apa namanya, sendok teh ya bu, sendok makan ya bu, gitu kita jelaskan. Atau misalkan penyimpanannya suhu ruang ya bu, kalau boleh dihindarkan dari jangkauan anak-anak, misalkan takutnya obat ini dimainkan sama anak-anak terus dimakan, ditelan gitu tuh dampaknya nggak baik untuk anak gitu. Itu komunikasi seorang farmasi dengan pasien. Lalu ada barrier ya, atau halangan yang memungkinkan komunikasi itu tidak berjalan atau tidak berhasil gitu ya. Barrier komunikasinya itu ada sisi farmasinya ya. Sisi farmasi itu human defensif ya. Human defensif itu kita merasa yo gimana lah, uh, misalkan kita merasa tidak perlu untuk menjelaskan tentang hal itu gitu ya. Wah ini kayaknya kok tidak perlulah dijelaskan, terlalu terlalu panjang lebar gitu, misalkan cara cara penyimpanan ya udahlah yang nantinya juga dia tahu gitu. Misalkan obat supo kok ditaruh di suhu ruang gitu kan, akan lebih baik walaupun kita merasa pasiennya itu sudah tahu cara penyimpanannya, akan lebih baik untuk kita menyampaikan gitu. Jadi tidak ada kesalahan dalam penyimpanan, memastikan aja gitu. Gitu ya, itu untuk human defensive, merasa tidak itu. Nah terus tidak proaktif gitu ya, tidak proaktif dari seorang farmasi, tidak menanyakan apakah kondisinya seperti ini, apakah pasien itu membutuhkan obat A, B, C gitu. Tidak proaktif tentang kondisi pasien gitu ya. Akhirnya ketika seorang apoteker ya, seorang farmasi itu lebih proaktif kan nantinya si pasien dia itu akan lebih mengutarakan apa yang dia keluhkan gitu ya. Misalkan pasien datang dengan kondisi A gitu, ternyata dia juga setelah kita proaktif, kita ngobrol, misalkan kondisinya itu pasien kok setiap paginya itu kok tidak pernah rutin minum obat gitu ya. Ya, itu apa namanya, kita proaktif, kita tanya kenapa sih, anu mohon maaf ini ibu tidak, kalau boleh tahu itu ibu apakah kesulitan untuk mengkonsumsi obat pada saat pagi harinya. Misalkan ternyata si pasien membuka gitu, oh iya mas, saya kalau malam itu tidak bisa tidur tidur ya mas, ini saya butuh obat tidur, ada enggak mas. Nah, dari situ kita akan lebih menggali lagi, oh si pasien ini setiap malamnya itu ada keluhan tidak, susah tidur misalkan, kita gali lagi secara proaktif itu tadi ya. Jadi enggak ibaratnya kalau misalkan kita tidak proaktif, kita cuma mengejas, bu ibu harusnya ini ya bu, ibu harusnya mengkonsumsinya ini ya gitu. Nah itu kita nggak tahu sebenarnya kenapa sih alasan dari si pasien itu nggak minum obat di pagi hari gitu ya. Itu fungsinya proaktif gitu ya. Terus tekanan terhadap target gitu, misalkan kita bekerja di rumah sakit gitu ya, dalam sehari itu ada 300 atau bahkan 1000 gitu untuk pasien rawat jalan gitu, kita bertugas di rawat jalan. Kita kebetulan pada saat itu misalkan biasanya kita handle dua orang apoteker yang ibaratnya melakukan pelayanan kefarmasian, ternyata satu orang itu sedang izin libur gitu ya. Sedang izin libur, otomatis
jumlah pasien 1000 pasien yang harusnya ditangani oleh 2 orang jadi ditangani oleh kita sendiri gitu lah, itu tekanan. Jadi kita terkadang eh, kembali ke human defensif gitu ya, kita merasa wah ini kalau misalkan saya terlalu banyak menjelaskan ya nantinya pasien itu terlalu lama menunggunya gitu ya. Makanya tadi eh, kalau misalkan dalam keadaan seperti itu kita memberikan sebuah komunikasi secara singkat dan jelas dan poin-poin yang kritis itu harus tersampaikan gitu ya, dan tidak bertele-tele misalkan, sehingga pelayanan cepat tetapi tidak ada informasi yang penting yang harusnya diberikan atau diinformasikan tetapi kita tidak menginformasikannya itu gitu ya, lack of time. Nah, untuk barrier komunikasi dengan dokter contohnya tidak tahu apa yang kita tahu gitu ya, misalkan dokter itu memberikan komunikasi untuk persepan obat A di resep, ternyata obat A itu kita tahu stoknya itu kosong gitu ya, udah lama kosong kok dokternya meresepkan ya gitu. Jadi dokter itu tidak tahu yang kita tahu itu nggak tahu gitu, stoknya tuh ternyata di gudang rumah sakit kita tuh kosong gitu, tapi diresepkan sama dokter. Lah kita komunikasi sama dokter ya, itu caranya itu kita komunikasi, mohon maaf dok, obat ini kosong. Kalau boleh diganti obat apa ya dok, atau dokter mau meresepkan obat apa ya sebagai penggantinya gitu ya. Terus tidak tahu bahwa mereka tidak tahu gitu ya. Jadi misalkan kita apa namanya tidak memberikan info kepada dokter itu, misalkan eh, kita cuma melihat aja misalkan obat ini gitu ya, dokter meresepkan obat A B C, ternyata dari obat A dengan C ketika diberikan bersamaan, nah itu ada kemungkinan timbul interaksi antar obat yang memungkinkan pasien itu menjadi bahaya atau membahayakan kondisi pasien. Nah, kita tidak tahu, kalau kita sebagai seorang farmasis tidak tahu apa namanya eh, bahwasanya kita nggak tahu ternyata dari obat A dan C itu eh, ada interaksi gitu loh. Jadi kita cuma cuma berpikiran ya wis lah, kalau dokter itu udah mudeng gitu, udah pasti terapi ini udah bagus, kita tinggal ambilkan aja kita berikan gitu. Nah, jadi kita tidak tahu sebenarnya mereka itu ternyata tidak tahu gitu, dokter itu sebenarnya tidak tahu gitu ya, itu bariernya gitu. Jadi kalau masalah seperti itu sudah eh, dari pengetahuannya aja, pengetahuan dari seorang farmasi gitu, untuk lebih mengetahui, lebih memperdalam tentang terapi-terapi gitu ya. Eh, Komunikasi, barrier komunikasi dengan farmasi itu tidak tahu apa yang seharusnya kita tahu, tidak merasa perlu untuk menginformasikan hal yang seharusnya kita tahu gitu. Jadi eh, misalkan tadi contohnya kita bekerja awal, kita fresh graduate gitu ya, kita sudah baru lulus gitu, tentang penyiapan obat kita, karena kita fresh graduate, kita belum berpengalaman di pekerjaan. Seorang apoteker itu cuma berpikiran wah ini dia juga seorang apoteker gitu ya, harusnya UDD dia tahu gitu. Nah, ternyata kita nggak tahu gitu ya. Jadi seorang apoteker yang ada di rumah sakit itu nggak tahu tentang kita. Seorang apoteker itu cuma berpikir lah udahlah, saya eh, tidak perlu memberikan informasi tentang UDD ya, harusnya dia tahu, udah tahu gitu. Nah itu bariernya. Nah, terus tidak merasa perlu untuk menginformasikan hal yang seharusnya kita tahu tadi, contohnya seperti itu. Misalkan uh, ada apoteker memberikan resep racikan gitu kepada TTK gitu ya. Nah, itu resep racikan harusnya dibuat sediaan salep campuran gitu ya, salep campuran. Nah kita seorang apoteker misalkan itu
berpikiran ya udahlah mudang dua gitu. Ternyata cara tempat mortirnya di mana nggak tahu, cara apa namanya mengeluarkan obat dari sediaannya itu juga kurang memahami ya karena belum pengalaman gitu. Itu bariernya seperti itu ya, cuma ibaratnya seorang farmasis, Mbak ini tolong buatkan ya racikan salep gitu, cuma seperti itu barrier dari komunikasi farmasi dengan farmasi ya. Terus hal yang kita harus hati-hati tentang sebuah pertanyaan yang diawali dengan mengapa gitu ya. Di sini misalkan seorang apa namanya pasien seperti tadi, untuk pemberian obatnya setiap pagi harusnya diminum pagi setelah makan gitu ya, diminum pagi hari setelah makan. Nah ternyata kok pasien itu mengkonsumsinya sebelum makan gitu ya. Nah kita, loh mengapa ini obatnya nggak diminum gitu ya. Akhirnya si pasien itu akan lebih defense gitu ya, akan lebih ya apa namanya ya, tidak terbuka gitu lah, tidak ya intinya jawabannya ya cuma sempit gitu. Kita tidak membuka diri gitu ya, dengan eh, apa namanya sebuah pertanyaan mengapa itu, pasien itu tidak ada alasan yang rasional, tidak dapat memberikan alasan yang rasional ya mengapa mereka tidak meminum obat itu gitu ya. Jadi misalkan antibiotik kok belum habis kok sudah dihentikan gitu ya. Kalau misalkan kita bilang, loh ini kok mengapa ya kok antibiotiknya nggak kamu minum, nah itu ya akhirnya ya mereka kebingungan gitu, alasan rasional apa yang mau mereka argumenkan, mereka kebingungan. Jadi akan lebih baik contohnya misalkan, mohon maaf ibu, ini untuk antibiotiknya terakhir ibu minum kapan ibu. Misalkan, iya mbak ini 3 hari yang lalu. Oh ya, ini untuk antibiotiknya ini sekarang diberikan antibiotik yang sebelumnya sudah jangan diminum lagi, ini diberikan antibiotik lagi. Nanti ibu mengkonsumsinya sampai habis ya bu, walaupun kondisi ibu sudah sehat, sudah tidak merasa sakit, ya ibu tetap untuk antibiotiknya tetap diminum ya bu gitu. Karena ya kalau ibu nanti tidak minum, nanti ditakutkan ada eh, resistensi antibiotik. Kita jangan memberikan informasi resistensi antibiotik. Misalkan nanti kalau misalkan diberikan obat antibiotik ini lagi, nanti nggak manjur gitu, obat ini udah nggak bisa manjur lagi kalau ibu nggak menghabiskan obat ini gitu. Jadi menggunakan bahasa yang lebih mereka pahami gitu ya. Kan kalau misalkan kita memberikan sebuah alasan, nanti kalau misalkan kayak gini nanti takutnya resistensi lah. Resistensi itu apa? Kalau orang pasien kita itu tidak mengetahui ya kan, pesan itu tidak disampaikan gitu ya. Jadi kita juga selain kita berhati-hati dengan pertanyaan mengapa ya, kita harus lebih terbuka gitu ya. Kita harus lebih mengetahui kondisi dari pasien gitu ya. Jangan jangan mentang-mentang kita tahu terus kita menganggap mereka tahu arti misalkan resistensi itu apa gitu ya. Jangan gitu. Untuk berikutnya itu macam pertanyaan itu sangat terbuka, itu apa yang anda rasakan gitu. Jadi kan pasiennya itu dia membuka gitu, oh, saya merasa ini gitu. Terus sangat terbuka, terus open atau terbuka, apa yang anda harapkan tentang obat ini gitu. Misalkan kalau misalkan apa yang anda harapkan tentang obat ini kan jawabannya ya sembuh gitu ya, saya harapkan untuk apa namanya keluhan saya ini dapat teratasi gitu jawabannya misalkan. Terus setengah terbuka ya, ini macam-macam pertanyaan ya, apa yang anda rasakan setelah minum obat anti nyeri ini. Nah itu setengah terbuka, jawabannya ya oh ya ini alhamdulillah sakitnya sembuh, tapi kok
lambungnya kok nyeri gitu ya, atau kok saya merasa kembung ya. Nah, terus moderately close itu setengah tertutup. Misalkan di antara obat flu yang kemarin itu yang saya berikan itu mana yang paling efektif? Jawabannya kan cuma yang ini mbak, kayaknya lebih enak, lebih manjur gitu. Jadi itu setengah tertutup. Terus jawaban yang tertutup atau sangat tertutup itu, Anda memilih obat paten atau generik, itu jawabannya kan ya udah tinggal antara paten atau generik gitu ya. Paten aja, generik aja gitu ya. Terus untuk total apa namanya, totally totally close and leading itu apa namanya, itu sangat lebih tertutup lagi gitu ya. Misalkan seorang atasan gitu ya, besok kamu mau ke ruangan saya ya gitu. Jadi jawabannya udah tinggal iya gitu, nggak bisa enggak gitu. Besok kamu ke ruangan saya ya, oke. Itu sangat tertutup, totally close. Ya, ini buat pertanyaan open and ended. Yakin bahwa pasien tahu poin pertanyaan Anda. Sesuaikan pertanyaan dengan kemampuan pasien untuk menjawab dengan mudah. Hindari pertanyaan kita ini, kalau misalkan kita ingin menggali tentang pasien itu hindari pertanyaan yang tidak penting. Misalkan uh, ibu rumahnya di mana gitu, atau ibu kalau misalkan pagi itu senangnya ngapain ya, jalan-jalan apa gitu. Itu sebenarnya ya kurang penting, kecuali misalkan dalam kasusnya itu kasus pasien obesitas. Misalkan ibu kalau misalkan pagi hari suka jalan-jalan atau enggak gitu, ya itu jadi penting gitu ya. Kalau misalkan untuk pasien dia ingin apa namanya, dia dengan keluhan sakit gigi kok ditanyakan itu kalau siang jalan, kalau pagi jalan-jalan enggak ya bu gitu, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting gitu ya. Hindari menggunakan sebuah pertanyaan jika pertanyaan susah diartikan. Jadi misalkan kita itu apa ya namanya, kita tidak mengerti tentang apa yang ingin kita maksudnya kita susah untuk menjelaskan gitu ya. Misalkan kita menjelaskan tentang tadi misalkan resistensi, tapi kita susah untuk menjelaskan resistensi itu apa gitu, kita nggak tahu apa kita lupa atau gimana. Nah itu ya hindari gitu ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nantinya kalau misalkan pasiennya itu tidak mudeng, tidak mengerti apa yang kita katakan, terus mereka tanya tapi kita nggak bisa jawab ya, itu komunikasinya jadi terputus gitu ya. Wah ini kok nggak bisa jawab gitu ya. Jadi ya gitulah. Nah, sekian dari Bapak untuk pertemuan kedua tentang komunikasi formasi. Berikutnya akan dilanjutkan di materi yang berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.